Di saat majikan Anda merayu Anda untuk mengerjakan sesuatu di mana itu di luar kontrak, bagaimana? Apakah Anda menerimanya? Teng teng, jawabannya tolak. Ditawari dengan tambahan gaji, tambahan uang untuk mengerjakan pekerjaan di luar kontrak, teng teng, tolak. Kenapa? Karena itu melanggar kontrak kerja. Pahami isi kontrak kerja Anda dan Anda tahu apa tugas Anda. Kenapa saya menyarankan kepada teman-teman lebih paham lagi untuk membaca isi kontrak kerja dan juga mengisi semua waktunya untuk mencari informasi yang mana notabene sekarang itu sangat mudah didapat di media sosial. Jadi perlu dipahami beberapa peraturan di sini yang mungkin memang teman-teman juga harus tahu ya. Terus bagaimana Mbak dengan mereka yang melakukan pekerjaan part-time? Sama. Kamu tidak mengerjakan di dalam rumah majikanmu atau mungkin majikanmu bukan yang menyuruh tapi Anda melakukan sendiri di luar, itu tanggung jawab Anda sendiri. Dan sama, itu juga pelanggaran. Dan begitu juga di saat majikan Anda menyuruh Anda dengan memberi gaji atau tidak memberi gaji, majikan juga sudah melanggar. Dan sama, majikan akan didenda 350 dan blacklist, 350.000 dan blacklist. Di saat majikan Anda merayu Anda untuk mengerjakan sesuatu di mana itu di luar kontrak, bagaimana? Apakah Anda menerimanya? Teng teng, jawabannya tolak. Ditawari dengan tambahan gaji, tambahan uang untuk mengerjakan pekerjaan di luar kontrak, teng teng, tolak. Kenapa? Karena itu melanggar kontrak kerja. Nah, dan biasanya majikan akan mulai merayu Anda dengan kata-kata yang lainnya. Contohnya begini. Lễ đồ hỗ trợ có kaya enggak? Mau gamla, homo ah. Jawaban terbaiknya bagaimana? Tổ chê wo. Beko, mu isi wo. Wo zhou唔到, wo幫你唔到啊。因為呢啲呢唔啱規矩㗎。唔好意思啊，太太。唔好意思啊，先生。Sing banyak jawabnya tapi mandes. 錢都唔要？我唔係唔要錢，我嚟咗香港咁樣都係為咗錢嘅。只不過呢，我唔會做。如果你叫我做嗰啲唔啱規矩，因為呢係犯法。你唔係唔知咩太太？Jawabannya seperti itu. Kemudian dia akan berpura-pura tidak tahu. Mai wo, om ji wo. Heme. Jawabannya seperti itu. Jadi kamu kayak orang yang reaksinya itu gelagatnya kamu juga kaget kalau dia nggak tahu. Oh, heme le to唔知啊? Kamu usah唔使話俾你知啊? Jawabannya begitu. Nah, terus nanti dia akan oh ya係唔關呢啲嘅，咁因為呢啲嘢可能呢啲新聞都係你哋知嘅。Padahal tidak. Sebenarnya semua majikan itu tahu isi kontrak kerja Anda dan Anda hanya dikerjain. Jadi bedakan Anda dikerjain dengan memang Anda dipekerjakan. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, kalau majikan lagi ngomong, "唔係喎，呢啲就係你知嘅喎，我哋又係冇時間睇呢啲新聞啊." Jawab saja. 唔使睇新聞啦，係下邊都寫大啦，全部攞晒，全部都有晒㗎，全部有齊㗎。你知唔知之前你未睇過咩？Jawablah seperti itu, pasti ngena. Jadi majikan yang pura-pura bodoh, Anda pun juga pura-pura bodoh, tapi sebenarnya Anda pintar. Itu adalah trik bagaimana Anda menolak majikan yang mempekerjakan Anda di luar kontrak. Dan Anda juga harus mempertahankan pendapat Anda di saat Anda berargumen dengan mereka. Kalau itu jalurnya di luar kontrak kerja. Karena apapun alasannya Anda dipekerjakan di luar alamat, dipekerjakan
yang tidak sesuai dengan pekerjaan Anda, itu sudah pelanggaran kontrak kerja. Dan Anda bisa menghubungi, melapor KJRI ataupun melapor kepada Labor Department. Nah, jadi pastikan yang pertama adalah Anda pahami isi kontrak kerja Anda dan Anda tahu apa tugas Anda. Kenapa saya menyarankan kepada teman-teman lebih paham lagi untuk membaca isi kontrak kerja dan juga mengisi semua waktunya untuk mencari informasi yang mana notabene sekarang itu sangat mudah didapat di media sosial, ya. Terus lagi, kalau di dalam itu nanti majikan pasti akan ngomongnya gini, "Hamai-chan ka ngo yam ji ge." Nah, "Owa pe le theng a habi fat chin ke wo. Fa tom siu ga. Sampa ke mana?" Dia akan diam dan nanti dia akan pura-pura lagi, entah bagaimana lagi merayu Anda. Di situ Anda memang tetap harus bertahan dan tetap mempertahankan, ya. Terus lagi, kalau masalah libur Anda diganti uang bagaimana? Libur mingguan tidak boleh diganti uang, kalian harus menegaskan. Kalau libur tanggal merah, silahkan, itu kesepakatan, ya. Jadi perlu dipahami beberapa peraturan di sini yang mungkin memang teman-teman juga harus tahu, ya. Terus bagaimana Mbak dengan mereka yang melakukan pekerjaan part-time? Sama, kamu tidak mengerjakan di dalam rumah majikanmu, atau mungkin majikanmu bukan yang menyuruh tapi Anda melakukan sendiri di luar, itu tanggung jawab Anda sendiri. Dan sama, itu juga pelanggaran. Dan begitu juga di saat majikan Anda menyuruh Anda dengan memberi gaji atau tidak memberi gaji, majikan juga sudah melanggar. Dan sama, majikan akan didenda 350 dan blacklist, 350.000 dan blacklist. Nah, jadi pelanggaran kontrak kerja itu terdapat pada nomor 3 dan nomor 4, di mana di situ berbunyi bahwa majikan maupun pekerja hanya boleh mengerjakan pekerjaan PRTA yang tertera di alamat dan hanya boleh melayani majikan yang berada di kontrak kerja. Nah, bagaimana kalau ternyata majikan membawa orang lain setiap harinya, bajunya dibawa dan lain sebagainya? Ini yang susah. Karena ini kita memerlukan satu pembuktian dan ini tidak mudah karena ini bisa diupdate melalui ID 407G, penambahan orang yang diservis. Nah, jadi kadang kenapa saya menyarankan teman-teman juga di awal harus menanyakan berapa orang yang diservis. Karena itu penting nantinya, minimal meskipun tidak diupdate kalian bisa dauso, komplain, ya kan, komplainnya yo kesel rek, ya kan, mosok sih kon ngerjaane pekerjaan yang memang dimana orang tersebut tidak tinggal di situ, baju harus dicucikan di situ, dan ya kalau cucinya lewat mesin mungkin tidak masalah. Kadang ada juga yang memang mereka husoi kak, nah mencuci juga pakai tangan, ya kan, nah bahkan ada selimut dan lain sebagainya harus dicuci pakai tangan. Ya le Hong Kong人咧有時有啲怪怪地嘅。又唔係全部香港老闆都係唔好，我都知。不過80% 都又係咁噶啦，我都唔知點解。Jadi itu ataukah kebiasaan ataukah bagaimana saya juga kurang tahu. Jadi bisa jadi karena memang mereka memperlakukan pembantu seperti itu. Kenapa sampai sekarang hingga pemerintah Hong Kong sendiri sampai hari ini, bahkan kondisi seperti ini, Labor Department sampai mengeluarkan be kind to domestic helper, be kind to your helper, please, mutual respect, mutual understanding. Aduh, itu artinya kalau Labor Department sudah mengeluarkan ini ini artinya sudah parah, ya kan. Nah, jadi kenapa di saat kalian membicarakan hak kalian, tegaslah pada hak kalian, perjuangkan, ya kan. Ada COVID, nggak ada COVID, kalian berhak atas libur. Kalau majikan tidak memberikan libur Anda, minta diganti hari untuk libur mingguan. Jadi jangan mau diganti uang. Kalau Anda diganti uang ya toksik, gitu aja. Nah, kalau sekali Anda sudah diganti uang, kedepannya ya Anda hanya dihargai sesuai nominal. Kecuali memang majikanmu mau lambene tok ngene, tapi ini dia nggak ngundat-ngundat, nggak sepiro nemen mbak. Nek wis ngewahi sik diundat-undat, sampean capek nanti hatinya, capek pikirannya, capek mentalnya, ya. Jadi kenapa lebih baik
lakukan sesuai dengan yang seharusnya biar tidak ada beban. Ya contohnya itu tadi, kalau dia姐姐你可唔可以咧幫媽媽清潔因為佢住喺嗰邊嘅，咁冇人幫佢咁我價錢俾你可唔可以Nah, jawaban Anda bagaimana? Kalau saya, kalau di kono nih, kalau apalagi sampai majikan saya kok ngomong, 你係咪唔夠錢因為所以你咁樣唔緊要啦，我價錢俾你Jawaban saya apa? 你價錢幾多？如果我做啲犯法啲嘢，俾人發咗之後，你賠翻得我咩？賠唔到㗎，你俾我幾多錢都係賠翻唔到㗎，因為我會坐監，仲要賠錢，我錢又冇，份工都冇，你賠翻得我咩？你價錢幾多錢都係冇用㗎，唔係錢解決個問題，記住我唔做啲嘢係犯法啲嘢，你唔可以叫我做，亦都你唔可以叫我做。如果你逼要我做，我可以直接走。Disitulah jawaban yang tepat. Jadi biar majikan itu tahu bahwa kita juga punya hak untuk menyampaikan kepada majikan bahwa di Hong Kong itu ada undang-undangnya. We are worker. We have a contract. You have a decent work. Put on your pride and your dignity over the money. Can you? Kaya.